Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tak Semuanya Tak. Sebelum lanjut mohon dukungan like, komen, dan subscribe. Di sini saya akan menceritakan tentang kemunculan roh seorang pendaki tepat di 1000 hari. Baca sampai akhir ya, karena puncak misteri ada di akhir cerita. Kisah terjadi pada pendakian Gunung Merapi di Yogyakarta. Agar lebih nyaman, di sini menggunakan gaya bahasa aku. Demikian alur ceritanya. Namaku Hardi, mahasiswa tingkat akhir perguruan tinggi di kotaku. Menjelajah alam adalah hobiku, dari climbing sampai mendaki gunung, bahkan mendaki gunung di kota lain selama waktu dan biaya dapat kami jangkau. Banyak sekali suka dan duka dalam mendaki gunung sampai pada pengalaman mistis. Suatu hari, aku dan 2 teman punya rencana mendaki Gunung Merapi, gunung yang berada di kotaku, Yogyakarta. Kami memutuskan mendaki Gunung Merapi karena liburan pendek dan biaya murah. 2 temanku itu bernama Dimas dan Raditya. Semua sudah beres, Hardi? Tanya Dimas. Sudah, tidak perlu bawa barang banyak, justru akan jadi beban saat mendaki. Jawabku pada Dimas. Bagi Dimas itu pertama dia ikut mendaki gunung. Kopi, mie instan, dan roti saja, biar gak kelaparan dan kedinginan di sana. Jawab Raditya. Pasar Bubrah diyakini sebagian masyarakat sebagai kerajaan gaib. Raditya sudah beberapa kali mendaki gunung denganku, namun Dimas baru kali ini. Nanti kita istirahat dan berdoa di sana. Kasihan Dimas baru sekali ini. Aku bukan anak kecil, jangan sepelekan aku, sahut Dimas. Kami berusaha menyadarkan Dimas agar tidak berlaku angkuh, namun Dimas tetap bersikukuh. Dia merasa tidak bersalah. Kami berangkat dan jam 5 sore sudah mencapai titik 0 pendakian. Ada juga beberapa orang yang sudah akan melakukan pendakian. Dari lokat bicaranya sepertinya dia dari luar kota Yogyakarta. Tapi kami punya kepedulian tinggi dari sesama pendaki. Dari mana Mas, tanyaku. Kemudian kami saling mengenalkan diri. Zaki, Rizal, dan Bahagi nama ketiga orang tersebut. Suasana akrab sesama pendaki, kemudian kami memutuskan untuk segera mendaki bersama. Kita nanti berhenti maghrib dulu ya, seru Bahagi, pemuda yang tampaknya religius. Hatinya bersih seperti wajahnya. Tatapan matanya sangat sejuk, seakan memiliki kelebihan khusus. Oh iya, nanti ada tempat untuk melaksanakan sholat, jawabku. Bahagi tersenyum dan menepuk pundakku. Ada baiknya ambil wudhu dulu, jadi di sana tidak bingung cari air, kata Bahagi. Tayamum kan bisa, seru Dimas ketik. Betul, tapi agar perjalanan kita juga diberi keselamatan. Tenang saja, semua akan baik-baik saja kok, sahut Dimas. Bahagi tersenyum. Bahagi orangnya sabar, dia tidak marah atau tersinggung, namun aku yang tidak enak hati. Tidak peduli dengan ucapan Dimas, kami mengambil air wudhu. Hanya Dimas yang tidak mau mengambil air wudhu. Bahkan saat Bahagi membaca doa, Dimas hanya menanggapi dingin. Rasa percaya diri yang berlebihan batinku. Kami pun melangkah setelah Bahagi selesai membaca doa. Dim, kamu jangan angkuh, seruku. Aku hanya gak suka kalau semua dihubungkan dengan mistis, bisik Dimas. Berdoa itu bukan mistis, kita harus percaya jika ada kehidupan di dimensi lain. Aku berusaha menasihati Dimas. Aku juga gak ngerti dia baca doa atau justru baca mantra, sahut Dimas. Astagfirullah, ucapku spontan.
Aku kenal Dimas, memang orangnya realistis, namun tidak sampai seperti itu juga seharusnya. Aku menggerutu dalam hati, perasaanku semakin tidak enak. Dimas akan sengaja membuat ulah. Beberapa kali sengaja membuang sesuatu, sengaja membuat gaduh suasana. Aku terus menasihati Dimas, namun agaknya Dimas overconfident. Dia malah semakin menjadi, bahkan saat kami menjalankan sholat, karena kami kebetulan semua muslim, Bahagia tidak mau mengikuti sholat. Entah kenapa Dimas tidak mau ikut dengan alasan tidak mau. Lu tanya mau juga tidak mau, tapi diajak butuh tidak mau. Suruhku nanti saja sekali nisa, jawab Dimas. Terserahlah, sudahlah kayak teman Dimas, mungkin kepanasan kalau diajak sholat seluruh Raditya. Aku kaget mendengar ucapan Raditya. Tidak biasanya dia berkata kasar begitu. Mendadak bulu rumahku berdiri, sementara Pak Haki dan dua temannya diam saja, seperti ada ketegangan di antara kelompok kami dengan kelompok Pak Haki. Kedua teman Pak Haki membisikkan sesuatu kepada Pak Haki. Aku jadi bingung menghadapi sikap Dimas yang tidak sopan, meskipun Pak Haki tetap biasa, terutama kepadaku dan Raditya. Bisa sholat maghrib, Pak Haki mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Kita lihat perjalanan sekarang, tanya Pak Haki. Aku masih pengen di sini, kalian duluan, seru Dimas. Aku masih tidak enak dengan Pak Haki, dan kedua temannya Rizal dan Zoki juga tampak tersinggung dengan ucapan Dimas. Singkat cerita, kami berpisah. Pak Haki dan dua temannya jalan duluan. Oke, kita bertemu di puncak Garuda, ucap Pak Haki sambil tersenyum. Aku dan Raditya memperingatkan Dimas, namun Dimas tetap tidak merasa bersalah. Dari awal kita bertiga, gak asik kalau banyak orang, seru Dimas. Jika tidak terlanjur rasanya meninggalkan Dimas. Entah kenapa sikap Dimas saat itu begitu meninggalkan. Dengan menahan kesal, kami melanjutkan perjalanan. Tetapi perasaanku semakin tidak enak. Aku mulai merasakan keanehan, terdengar suara yang tidak biasanya aku dengar. Kamu dengar suara itu? Bisukku pada Raditya. Iya, tapi biarkan saja, jawab Raditya. Semakin jelas suara seseorang pria yang semakin membuat aku merinding. Kalian dengar suara tawa itu? Tanyaku. Kamu terlalu halu. Kenapa merubah lagi jadi begitu? Suruh Dimas. Jangan begitu, Dim. Aku juga mendengar suara tawa seorang pria, tegur Raditya, namun Dimas malah tertawa. Oh iya, aku sekarang juga mendengar, seru Dimas setelah tertawa. Aku dan Raditya hanya diam. Tidak mau terjadi perdebatan, aku dan Raditya mengajak melanjutkan pendakian mengikuti jalur setapak. Hingga akhirnya kami sampai di lokasi Pasar Bebrah. Aku mengajak Dimas dan Raditya berhenti sebentar. Kita berdoa dulu agar perjalanan kita aman, seruku, namun Dimas kembali menggerutu. Kalian benar-benar halu, seru Dimas. Kamu keterlaluan Dimas, ikuti saja atau aku tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu, jawabku. Barulah Dimas diam karena aku membentaknya dengan keras. Aku membaca doa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membaca doa-doa lain yang diajarkan seorang kiai. Usai membaca doa, kami mau melanjutkan perjalanan, namun Dimas bilang sakit dan minta waktu untuk BAB. Aku dan Raditya terpaksa menunggu Dimas untuk buang hajat. Kami menunggu sambil ngobrol. Sudah beberapa menit, Dimas tidak muncul juga. Aku berinisiatif untuk mencari Dimas karena perasaan yang tidak enak. Aku dan Raditya berjalan mengitari batu yang cukup besar. Kemudian tercium aroma wangi kembang dan terdengar suara tawa lagi.
Namun kali ini suara tawa dari seorang perempuan yang terdengar aneh. Beberapa saat kemudian, tampak sosok wanita duduk di atas batu. Wanita berambut panjang. Aku dan Raditya terpaksa menghindar, tidak mau berurusan dengan sosok tersebut. Kita tunggu di tempat tadi saja, seru Raditya. Bagaimana dengan Dimas? Tanyaku. Semoga tidak kenapa-kenapa, jawab Raditya, meskipun kesal dengan Dimas. Aku tetap tidak tega. Bagaimanapun Dimas adalah sahabat kami, khawatir diganggu sosok wanita tersebut. Aku jadi kaget ketika sampai di tempat semula. Ternyata Dimas sudah menunggu kami. Dimas hanya diam saja, tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Sepertinya ada yang aneh pada diri Dimas. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan pendakian. Saat kami berjalan beberapa menit dari arah berlawanan, tampak 3 orang turun dari arah puncak. Tidak jelas siapa mereka. Barulah setelah dekat kami lihat, ternyata mereka adalah rombongan Baihaqi. Kalian, kenapa kembali turun? Tanyaku. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Baihaqi menatapku dan Raditya bergantian. Aku menduga Baihaqi masih merasa marah dengan Dimas sehingga tidak mau menatap Dimas. Namun aku tambah kaget ketika Baihaqi bertanya, "Di mana temanmu yang bernama Dimas?" Tanya Baihaqi. Tentu saja aku dan Raditya bingung karena Dimas jelas bersama kami. Maksudnya, ini dia sih. Mataku terbelalak. Ternyata Dimas tidak berada bersama kami. Padahal tadinya kami jalan bertiga. Kemana Dimas tadi? Tanyaku. Raditya tidak menjawab. Dia juga shock. Tadi kan bersama kita, di belakang kita, Hardi, seru Raditya. Sejenak suasana jadi hening, semua diam. Tidak, dia bukan Dimas, sahabat kalian. Akan tetapi makhluk astral yang mengganggu kalian, jawab Baihaqi. Bagaimana mungkin? Jelas tadi Dimas bersama kami, jawabku. Aku menjelaskan kronologi saat di Pasar Kobra. Aku tidak dapat menjelaskan sekarang bahwa aku ke tempat itu sekarang, ucap Baihaqi pelan tapi sangat berwibawa. Tanpa menunggu lama, kami semua kembali ke Pasar Kobra. Baihaqi mengatakan jika Dimas disesatkan makhluk halus. Sesampai di lokasi Pasar Kobra, Baihaqi membaca doa, kemudian mengajak kami mencari Dimas. Anak itu membuat kesalahan sampai akhirnya disesatkan, ucap Baihaqi, kemudian berjalan menyusuri jalan setapak. Kami menyebar menjadi 2 kelompok, namun tidak menemukan Dimas sampai kami bertemu kembali di tempat semula. Sekitar lokasi sudah ditelusuri, namun Dimas tidak juga ditemukan. Waktu juga sudah hampir pagi. Ucapku. Aku merasa aneh, rasanya belum lama, namun tahu-tahu sudah hampir subuh. Iya, sebenarnya kalian tadi juga ditahan di tempat ini, jawab Baihaqi. Sholat isya dulu. Kalau tidak bisa menemukan, terpaksa harus kita tinggalkan, ucap Baihaqi. Bagaimana kami menyesakan kepada keluarganya Dimas? Tanyaku. Baihaqi hanya tersenyum saja. Sholat dulu, semoga Dimas masih bisa diselamatkan, seru Baihaqi. Aku dan Raditya pun segera sholat isya. Usai sholat kami duduk sebentar. Pikiranku menerawang jauh, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Kita turun saja, mungkin perlu meminta bantuan warga dan SAR, ucap Baihaqi. Kami semua pun kembali turun, batal untuk mendaki gunung karena Dimas menghilang secara mistis. Sesampai di tempat
kami bertemu sebelumnya semua kaget, banyak orang berkerumun di tempat itu. Ada apa, Pak? Tanyaku pada seorang warga. Ada pendaki yang pingsan, jawabnya. Kami bergegas melihat pada kerumunan. Betapa terkejutnya kami semua, ternyata yang pingsan adalah Dimas. Dimas, serempak aku dan Raditya berteriak. Semua memandang kami berdua. Kami segera menyadarkan Dimas. Dibantu bahagia, aku dan Raditya menyadarkan Dimas. Akhirnya Dimas pun sadar dan membuka mata memandang berkeliling. Begitu Dimas sadar, orang yang mengurumuni pergi satu persatu. Kami subuh dulu, kalian rawat Dimas, nanti gantian, ucap bahagia. Aku hanya mengangguk. Perasaanku menjadi lega, Dimas dapat kami temukan. Meski masih kurang begitu sadar. Kenapa kalian tega meninggalkan aku sendirian? Bahkan dipanggil juga diam saja, kata Dimas. Kapan kamu memanggil kami? Aku protes kepada Dimas. Bahkan Raditya ikut menyalahkan Dimas. Sempat terjadi perdebatan antara Dimas dengan aku dan Raditya sampai rombongan bahagia datang. Kalian subuh dulu, biar Dimas kami yang menemani, ucap bahagia. Aku dan Raditya pergi untuk melaksanakan sholat subuh. Aku dan Raditya melakukan sholat subuh, entah apa yang diobrolkan Dimas dengan rombongan bahagia. Kemudian kami menghampiri Dimas. Ada percakapan yang harus segera kami selesaikan. Dimas hanya diam saja. Mungkin dia malu dengan bahagia atas sikap yang telah dia lakukan. Coba kamu cerita apa yang kamu alami, kenapa kamu tersesat, Dimas. Aku meminta Dimas untuk bercerita. Kemudian Dimas bercerita apa yang terjadi saat dia pamit buang hajat di pasar Bubrah. Menurut Dimas, saat dia mau buang hajat, ditegur seorang wanita yang cantik, kemudian ditunjukkan sebuah toilet yang terawat bersih. Baru sampai di situ, semua sudah paham. Dimas ditemui sosok halus, jelas di tempat itu tidak ada toilet. Namun yang lebih mengejutkan saat Dimas bilang, dia sampai tersesat untung bertemu pendaki yang turun. Lalu pendaki itulah yang kemudian membawa Dimas turun, namun melalui jalur yang aneh. Bahkan seperti jalan halus, tapi saat Dimas sampai, pendaki yang menolongnya hilang dari pandangan mata Dimas. Sampai Dimas bengong dan ditegur seseorang, kemudian ditanya, cari siapa? Dimas menjawab, kalau dia mencari Zainal, pendaki yang telah menolongnya. Orang yang bertanya jadi kaget dan mengatakan kalau Dimas hanya muncul seorang diri, antara percaya dan tidak. Kemudian Dimas pingsan, tidak ingat apapun setelah itu. Zainal, tanya Zaki dan Rizal, dua teman PHG yang dari tadi tidak bersuara sampai kaget. Iya, apa kalian kenal? Tanya Dimas. Zainal itu kakakku dan Rizal. Kami tiga bersaudara, jawab Rizal. Entah kenapa PHG meneteskan air mata, kemudian disusul oleh Zaki dan Rizal. Aku dan Raditya, Dimas melongo. Sangat sulit dipercaya apa yang diucapkan Zaki. Kemudian Zaki dan Rizal, dari mana kamu yakin itu kakakmu? Tanya Dimas. Kemudian Rizal yang menjawab, jika Zainal meninggal saat mendaki Gunung Merapi. Ini kan orangnya, seru Rizal. Rizal menunjukkan foto kepada Dimas. Iya, jaket dan topi ini juga yang tadi dipakai, ucap Dimas gemetar. Itu foto saat dia mau berangkat. Sebenarnya kami bertiga tidak berniat mendaki sampai ke puncak. Hanya berdoa di tempat mayat Zainal ditemukan, karena malam ini tepat peringatan 1000 harinya Zainal, ucap Zaki menimpali ucapan Rizal adiknya. Dimas yang baru saja siuman langsung pingsan lagi. Tidak mau menanggung risiko, Dimas mau kami bawa ke dokter. Namun
Belum juga kami melangkah, datang seorang yang membawa air putih sedikit demi sedikit diminumkan kepada Dimas. Sisanya diusapkan ke wajahnya. Singkat cerita, sejak itu Dimas tak lagi berani ikut mendaki gunung, apalagi sikap dia juga sudah mulai berubah. Demikian cerita pertama dari Tak Semua Nyata. Nantikan kisah-kisah berikutnya, ikuti Tak Semua Nyata.